Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wulandika, NIM 2021 A1 F1 30, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian perseroan terbatas, ciri-ciri perseroan terbatas, syarat pendirian perseroan terbatas, dan kekurangan dan kelebihan perseroan terbatas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaannya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan anggaran dasar, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Dan persoalan terbatas atau PT juga merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga pemilik harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh persoalan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya persoalan terbatas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri persoalan terbatas atau PT. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Dan yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah terpindah tangan. Dan yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang kesembilan, sulit untuk membubarkan PT atau persoalan terbatas. Yang kesepuluh, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Yang ke-11, terdiri daripada 2 orang atau lebih. Yang ke-12, memiliki kerjasama antar anggota. Yang ke-13, memiliki komunikasi antar anggota. Yang ke-14, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat pendirian perseroan terbatas. Yang pertama yaitu syarat umum pendirian perseroan terbatas, yaitu fotokopi KTP,
para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK atau kartu keluarga, penanggung jawab atau direktur. Nomor NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Selanjutnya, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI pasal 7 ayat 4. Modal dasar minimal 50.000 dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar, pasal 32 dan pasal 33. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PT atau perseroan terbatas. Bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan badan usaha perseroan terbatas atau PT sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Yang kedua, pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan hutang-hutang perusahaan. Dan yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Selanjutnya, komunitas kerja karyawan yang panjang, luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Kekurangannya adalah yang pertama, pajak yang besar karena PT atau persoalan terbatas merupakan subjek pajak tersendiri, sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Yang kedua, penanggunan aspek. Selanjutnya, penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Selanjutnya, jenis-jenis dan ketentuan-ketentuan perseroan terbatas atau PT. Dalam praktiknya, jenis persoalan terbatas atau PT terdiri dari yang pertama dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain persoalan terbatas biasa yaitu merupakan PT di mana para pendiri memegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam pengertian tidak ada modal asing. Dan yang kedua, persoalan terbatas terbuka yaitu merupakan PT atau persoalan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri pemegang saham dan pengurusnya dari PT tersebut. Persoalan terbatas persero yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN.
Perseroan terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Biasanya perusahaan jenis ini, kata persero ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom atau Persero. Yang kedua, dilihat dari segi status perseroan terbatas dibagi dalam yang pertama perseroan tertutup, yaitu merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tersebut, atau perseroan yang tidak melakukan penawaran umum. Yang kedua, perseroan terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan TBK. Contoh, PT Astra Argo Lestari TBK, yang merupakan induk perusahaan dari PT Sari Lembah Subur, Kabupaten Pelalawan, atau tempat penelitian. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perseroan terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan, artinya besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, modal perseroan terbatas terdiri dari yang pertama, modal dasar. Modal dasar merupakan modal yang pertama kelidan tertera. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar merupakan modal yang pertama kali tertera dalam akte notaris pada saat PT tersebut didirikan. Misalnya PT Astra Argo Lestari Tbk didirikan dengan modal dasar 1 miliar rupiah yang tertentu dalam bentuk saham. Yang kedua, dapat ditempatkan atau dikeluarkan, merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Dari contoh di atas, modal ditempatkan adalah sejumlah 250 juta yang diperoleh dari 25%. Yang ketiga, modal store merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Dari contoh di atas, besarnya modal setor adalah 125 juta yang diperoleh dari 50% dikalikan modal ditempatkan. Persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku. Setelah mendapat pengesahan dahulu sebelum adanya undang-undang mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, perseroan terbatas harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, sehingga tidak perlu didaftarkan ke pengadilan negeri. Namun selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di kantor pendaftaran perusahaan tersebut ditandai juga. Selanjutnya, pengertian jual beli. Jual beli secara etimologis artinya tukar menukar harga secara
terminologis. Jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperoleh oleh syarat, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak. Jual beli juga diartikan syarat jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti suatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan menurut sebagian besar ulama. Rukun jual beli ada 4 macam. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya harta atau uang dan barang yang dijual. Yang ketiga, adanya sigat, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak. Adapun syarat sah dari ijab kabul, yang pertama, tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Dan yang kedua, tidak diselingi kata-kata lain. Yang ketiga, tidak dilakukan atau digantungkan dengan hal lain. Misalkan, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu. Selanjutnya adalah PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Rekatama, yang kedua PT Asyat Biskuit, yang ketiga PT Adam Air, yang keempat PT Semen Kupang, PT Bayur Air, dan lain-lain. Selanjutnya PT Demostis. PT Demostis adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaan di dalam negeri dan harus mengikuti sarana atau aturan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya PT Perseorangan. PT Perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. PT Asing. PT Asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Modal perseroan terbatas. Masing-masing badan usaha sudah pasti mengantongi sumber modal untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Untuk hal tersebut, modal yang didapat perusahaan PT terbagi menjadi 3 bagian, yaitu modal dasar yang ditempatkan dan modal yang disetorkan. Adapun yang pertama yaitu modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut
Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan PT, apakah PT dengan skala kecil, sedang atau besar. Dan yang kedua, modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, total jumlah modal yang harus ditempatkan adalah minimal 25%. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal yang disetorkan adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya, jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik perusahaan. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.